Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia Azrin dengan NIM 2100001003 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku individu, perilaku kelompok, perilaku organisasi, serta implikasi dalam bimbingan konseling guna memenuhi tugas mata kuliah dinamika kelompok Bapak Caraka. Langsung saja, yang pertama ada pengertian perilaku individu. Jadi, perilaku individu adalah sebagai satu fungsi dari interaksi individu dengan lingkungannya. Semua perilaku individu terbentuk dari kepribadian dan pengalamannya. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama ada faktor individual. Faktor individual merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Yang pertama ada keahlian. Keahlian itu seperti bagaimana cara individu dalam menangani masalah, berpikir kritis, dan etos kerja. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya identik dengan latar belakang keluarga dan ekonomi keluarga. Kemudian yang ketiga ada pengalaman. Nah, pengalaman ini juga mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, ketika individu sudah melakukan suatu kesalahan, maka dia akan mencoba memperbaikinya. Dan di kemudian hari, dia mengalami masalah yang sama. Dan dari pengalaman itulah dia akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir ada demografi, yang mana itu adalah lingkungan tempat individu tinggal. Yang kedua, faktor organisasi. Nah, faktor organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam arti yang pertama kepemimpinan, di mana individu melihat pemimpin dalam memimpin timnya, bagaimana pemimpin untuk merangkul timnya dan bagaimana pemimpin untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua ada struktur. Di dalam sebuah organisasi, pasti kita telah mengetahui struktur organisasi. Nah, saya mencoba memberi perumpamaan ya teman-teman semua. Jadi ketika individu itu ditempatkan misalnya dia sebagai koordinator. Nah, dia akan berperilaku seperti koordinator yang memimpin anggota timnya. Dia akan membentuk kerjasama, dia akan berinisiatif pertama. Tetapi jika individu itu tersebut ditempatkan ke dalam sebuah anggota, maka dia akan berperilaku berbeda. Dia tidak akan menjadi pemimpin yang merangkul, tetapi dia akan lebih memperhatikan pemimpin dan menjalankan tugas sesuai yang diinstruksikan oleh pemimpin. Nah, yang ketiga ada kepribadian. Nah, kepribadian ini meliputi banyak hal ya teman-teman. Ada persepsi, sikap, kepribadian. Nah, kepribadian ini juga menjadi salah satu perilaku individu yang berbeda yang menonjol, karena kepribadian itu merupakan genetik yang diturunkan oleh orang tua, jadi setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda. Kemudian juga ada belajar dan motivasi. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa semakin tinggi ilmu, semakin tunduklah seseorang itu. Nah, ketika kita sudah belajar banyak hal, mengerti banyak hal, maka kita lebih menghormati ilmu dan kita lebih tunduk karena kita telah memahami ilmu tersebut. Kemudian, nah ini menurut Robin Kreiner dan Angelo Kinicki, ada dimensi penting dari perbedaan individual. Jadi perbedaan individual itu ada 4 menurut mereka. Yang pertama, sifat dan perbedaan nilai-nilai. Nah, perbedaan nilai-nilai ini bisa dijelaskan bahwa sudut pandang. Jadi sudut pandang individu dan sudut pandang individu lainnya itu berbeda. Jadi ketika seseorang menilai baik terhadap sesuatu, belum tentu sesuatu itu baik pula di
mata, atau dalam sudut pandang orang lain. Kemudian yang kedua ada hubungan antara kebiasaan dan sifat. Nah, ini setiap individu kan memiliki kebiasaan yang berbeda, memiliki pola-pola hidup yang berbeda. Nah, kebiasaan inilah yang juga memberi sekat atau memberi perbedaan antara individu satu dan individu lainnya. Kemudian yang ketiga ada kecakapan dan perbuatan. Nah, kecakapan dan perbuatan yang dimaksud ini adalah bagaimana cara individu itu untuk menguasai dalam suatu hal. Misalnya, ketika individu dihadapkan oleh suatu permasalahan, jadi individu itu bagaimana berinisiatif, karena setiap individu memiliki inisiatif yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada ciri penting dari kepribadian. Manusia selain makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk individu. Artinya manusia satu dan lainnya itu berbeda, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara satu dan lainnya karena kita memiliki kepribadian yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada perilaku organisasi. Nah, apa sih perilaku organisasi itu? Jadi, perilaku organisasi itu merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi. Nah, perilaku organisasi itu meliputi banyak hal ya, teman-teman. Ada perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Selanjutnya ada tahapan siklus atau daur hidup organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi ini pasti akan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama ada forming. Nah, tahap forming itu merupakan tahap pertama atau tahap pembuatan organisasi. Yang mana dalam tahap pembentukan organisasi itu, anggota kelompok satu dan anggota kelompok lainnya atau anggota dalam organisasi itu masih mencoba untuk memahami satu sama lain. Jadi masih beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian lanjut ke tahap storming. Nah, tahap ini mulai antar anggota sudah memahami satu sama lain. Tetapi pada tahap ini juga muncul sebuah konflik-konflik yang mana ada terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya ada norming. Jadi setelah organisasi itu dihadapkan oleh konflik, maka mereka sudah memahami satu sama lain. Jadi ada kata pepatah kalau misalnya kita nggak berantem dulu, itu nanti nggak bakal solid. Nah, ini bisa nih dijadikan sebuah paribahasa di tahap norming. Kemudian tahap selanjutnya yaitu performing. Nah, tahap performing ini di mana organisasi telah mencapai tujuannya. Jadi yang tadi tahap norming, setelah adanya konflik, mereka sudah baikan dan mengerti satu sama lain. Nah, di tahap performing ini mereka etos kerjanya sangat baik, teman-teman. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan tanpa adanya dorongan dan paksaan. Nah, di tahap terakhir ini ada tahap adjuring, yang mana dalam sebuah organisasi mungkin saja itu tidak akan lanjut, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi organisasi itu bisa ada dua tahapan. Yang pertama bubar, yang kedua ada masih lanjut terus. Nah, dalam tahap adjuring ini merupakan di mana tahap organisasi itu dibubarkan karena beberapa hal. Yang pertama, bisa saja organisasi tersebut sudah habis masa jabatan, atau organisasi tersebut tergantikan oleh organisasi lainnya, yang mana organisasi lainnya lebih mumpuni dan lebih memiliki struktur yang kompleks dan positif. Setelah kita pelajari nih pengertian
dan bagaimana pembentukan organisasi, kita akan belajar apa sih tujuan mempelajari perilaku organisasi. Nah, yang pertama memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, di mana kita bisa memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara membangun kerjasama. Kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, ini bisa disebut bahwa kita sudah mencegah sebelum kejadian itu terjadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui bagaimana konsep untuk jalan keluar dan bagaimana konsep untuk membangun solidaritas, maka kejadian yang tidak diinginkan pun bisa kita cegah gitu. Kemudian yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Nah, misalnya kita sudah tahu nih, apa aja sih tugas yang akan kita emban, gitu. Setelah kita mempelajari perilaku organisasi, kita dapat mengendalikan perilaku yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya, ada beberapa orang yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan porsinya, atau tidak sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dia malah melenceng gitu. Nah, kita bisa mengendalikan perilaku-perilaku seperti itu dalam organisasi nanti. Oke, selanjutnya yaitu ada perilaku kelompok. Nah, perilaku kelompok adalah perilaku yang dilakukan dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi serta saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik dari jangka dekat maupun jangka panjang. Nah, perilaku kelompok di sini juga sebagai tempat atau sebagai interaksi untuk pertumbuhan diri. Selanjutnya ada pembagian kelompok. Nah, yang pembagian kelompok pertama itu ada kelompok formal. Jadi kelompok formal itu didefinisikan oleh struktur organisasi. Jadi kelompok formal itu memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, dan dibentuknya karena apa, itu merupakan sebagai jenis kelompok formal. Kemudian yang kedua ada kelompok informal. Nah, kelompok informal itu tergantung apa yang ditetapkan organisasi. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi apabila kelompok tersebut membutuhkan struktur atau tidak, formal atau tidak, itu tergantung dalam sebuah organisasi. Jadi kelompok informal ini adalah sebagai tanggapan terhadap kebutuhan kontak sosial saja. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar perilaku kelompok. Yang pertama ada kondisi eksternal kelompok. Jadi kondisi eksternal itu merupakan kondisi dari luar yang dapat memengaruhi kelompok. Yang pertama ada strategi organisasi. Nah, strategi organisasi ini merupakan strategi atau jalan-jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi itu tersebut. Yang kedua ada peraturan formal. Nah, peraturan formal ini merupakan peraturan-peraturan yang dibuat dalam organisasi untuk diterapkan kepada atau yang ditujukan kepada anggota kelompok agar tidak keluar dari norma atau peraturan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi ini bisa meliputi seperti keuangan yang dibutuhkan atau juga mitra kerja yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada sumber daya anggota. Nah, sumber daya anggota ini juga bisa mempengaruhi perilaku kelompok, teman-teman. Yang pertama ada kemampuan. Nah, di mana kemampuan anggota itu sangat berpengaruh. Jika anggota kelompok memiliki kemampuan yang bagus, maka organisasi tersebut akan semakin bagus pula. Kemudian yang kedua, karakteristik kepribadian. Nah, nggak jauh lagi nih teman-teman, bahwa kepribadian seseorang ini sangat berpengaruh gitu dalam berorganisasi. Yang ketiga ada proses kelompok. Nah, jadi di mana proses kelompok ini bagaimana mereka
untuk berjuang, bagaimana menciptakan solidaritas, bagaimana cara menyelesaikan masalah bersama, ini merupakan yang dinamakan proses kelompok. Nah, yang keempat ada struktur kelompok. Nah, struktur kelompok ini adalah seperti bagian-bagian dari kelompok. Nah, yang pertama ada peran. Nah, peran ini adalah seperti kontribusi yang akan dilakukan oleh anggota kelompok dalam sebuah organisasi. Misalnya, dia berperan sebagai penyusun strategi. Ada seseorang yang berperan sebagai ahli marketing atau yang berperan untuk mencari jalan keluar. Nah, yang kedua ada norma. Nah, norma ini merupakan batasan-batasan yang disusun oleh kelompok yang ditujukan pada anggota. Dan yang terakhir ada tugas-tugas kelompok. Nah, tugas-tugas kelompok ini juga mempengaruhi perilaku dalam kelompok, di mana tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik atau tidak, apa tujuan dibentuknya kelompok, dan apa yang harus dilakukan itu sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir yaitu implikasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, setelah kita mempelajari tentang perilaku kelompok, perilaku individu, dan perilaku organisasi, dan di sini kita bisa implikasikan dalam bimbingan konseling. Jadi dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu terdapat layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, yang mana dalam layanan tersebut itu dibutuhkan interaksi antar anggota kelompok. Jadi dalam hal ini guru bimbingan dan konseling itu dapat membantu agar anggota kelompok atau anggota satu sama lainnya bisa memahami karakter satu sama lain sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan antar sesama, maka ini akan mempermudah untuk menjalankan tugas atau pembagian tugas, karena sudah mengerti kemampuan yang dimilikinya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.